Langsung saja kita ke informasi hot news yang pertama. Laut Merah kembali panas, kali ini melibatkan Turki dan kelompok Houthi di Yaman. Istanbul mengecam keras serangan rudal yang menargetkan kapal kargonya yang dilakukan milisi pro-Iran tersebut. Pemerintah Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan tindakan sedang diambil untuk mencegah insiden lebih lanjut. Kementerian Luar Negeri Turki tidak merinci dalam pernyataannya apakah kapal tersebut mengalami kerusakan. Hanya saja pemerintah mengatakan bahwa inisiatif yang diperlukan sedang diambil untuk mencegah terulangnya insiden serupa. Sebelumnya pada Selasa lalu, Houthi memang mengumumkan telah menargetkan sebuah kapal kargo di Laut Merah. Juru bicara Houthi Yahya Sari mengatakan melaksanakan operasi yang menargetkan kapal Anadolu S di Laut Merah dengan sejumlah rudal balistik dan rudal laut seraya menambahkan bahwa serangan itu akurat dan langsung. Satuan Tugas Angkatan Laut Multinasional yang dipimpin Amerika Serikat, CENTCOM, mengatakan 2 rudal menghantam area di dekat kapal itu. Namun tak dilaporkan kerusakan ataupun korban. Kita beralih ke China. China buka suara terkait kekhawatiran meningkatnya perang di dunia saat ini. China pun mendesak semua pihak tenang dan menahan diri. Pernyataan ini dikeluarkan pasca Rusia mengeluarkan ancaman nuklir dengan merubah doktrin syarat penggunaan senjata atomnya. Sehari sebelumnya Amerika Serikat mengizinkan Ukraina menggunakan rudal jarak jauh Washington Army Tactical Missile System untuk menyerang kota-kota Rusia. Sementara itu di sisi lain Presiden Prancis Emmanuel Macron telah meminta Presiden China Xi Jinping untuk menggunakan seluruh pengaruhnya ke Presiden Rusia Vladimir Putin dan mendesak dieskalasi. Sebelumnya China sudah menampilkan dirinya sebagai pihak yang netral dalam perang Ukraina. Beijing kerap mengatakan mereka tidak mengirimkan bantuan yang mematikan ke kedua belah pihak, tak seperti Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya. Namun China tetap menjadi sekutu politik dan ekonomi Rusia yang dekat. NATO pun telah mencap Beijing sebagai pendukung yang menentukan perang tersebut. Dari China kita beralih ke Amerika Serikat. Raksasa mobil asal Amerika Serikat Ford kembali mengumumkan pemutusan hubungan kerja kepada 4.000 orang di Eropa, sebagian besar di Jerman dan Inggris. Ini menjadi pukulan terbaru bagi industri mobil di benua tersebut. Manajemen menyalahkan peralihan industri ke kendaraan listrik dan persaingan baru sebagai penyebab PHK tersebut. Langkah tersebut akan mempengaruhi 2.900 pekerjaan di Jerman, 800 pekerjaan di Inggris, dan 300 pekerjaan di Eropa Barat hingga akhir tahun 2023. Perusahaan itu juga mengatakan bahwa mereka sedang menyesuaikan produksi model Explorer dan Capri. Hal ini mengakibatkan berkurangnya jam kerja di pabriknya di Cologne pada kuartal pertama 2025. Industri mobil Eropa telah terjerumus ke dalam krisis akibat tingginya biaya produksi dan peralihan yang tersendat ke kendaraan listrik. Sebelumnya Volkswagen Jerman juga terpukul. Pada September lalu mereka mengumumkan sedang mempertimbangkan untuk menutup beberapa pabrik di Jerman, di mana ini menjadi langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beralih ke informasi dari dalam negeri, Komisi 11 DPR memastikan penundaan penerapan pajak pertambahan nilai sebesar 12% tidak perlu mengubah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 11 Dolfi AFP kepada wartawan Rabu malam. Dolfi bahkan memungkinkan tarif PPN turun asal dalam rentang yang sudah ditetapkan, yaitu 5 hingga 15%. Pada periode pemerintahan sebelumnya, Komisi 11 sudah mempertanyakan rencana implementasi PPN 12%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kala itu berpandangan keputusan PPN harus menunggu pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden. Berganti pemerintah, menurut Dolfi belum ada tanda-tanda perubahan aturan. Sementara tambahan penerimaan dari kenaikan PPN sudah masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Berdasarkan kajian LPEM FEB UI dalam seri analisis makroekonomi Indonesia Economic Outlook 2025 disebutkan bahwa PPN dapat berisiko memperburuk tekanan inflasi. Tarif PPN yang lebih tinggi biasanya mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa secara langsung sehingga meningkatkan biaya hidup secara keseluruhan. Efek ini dapat menjadi tantangan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah yang mungkin mengalami penurunan daya beli sehingga mengarah pada penurunan pengeluaran dan konsumsi konsumen secara keseluruhan.